Selamat hari baik. Selamat datang di channel YouTube Fajar Rizky Widiatmoko. Sebelum menonton video, silahkan subscribe, komen, dan like video ini. Selamat belajar. Jangan lupa di sela-sela video ada kuis dan tugas. Semangat guys! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk teman-teman yang mengampu mata kuliah kristalografi dan mineralogi. Hari ini kita akan membahas tentang mineralogi batuan buku part kedua. Jadi di pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan dasar-dasar dari mineralogi batuan beku ya. Bentuk dari batuannya, kenapa kristal di batuan beku ada yang halus, kenapa ada yang kasar, dan kenapa ada yang mempunyai rongga. Dan hari ini kita akan bahas tentang mineral-mineral yang ada di batuan beku. Nah, jadi balik lagi ke materi rock forming mineral tentang reaksi Bowen, dimana setiap batuan beku itu tergantung pada tipe magmanya, kemudian setiap mineralnya tergantung pada temperatur pembentukannya. Jadi pada saat temperatur masih tinggi, maka mineral yang pertama kali terbentuk olivin, kemudian disusul dengan mineral-mineral ikutannya seiring dengan penurunan suhu magma, ada piroksen, amfibol, biotit, feldspar, muskovit, hingga kuarsa. Nah, jadi ini adalah salah satu sumber yang menyebutkan bahwa mineral ini adalah mineralnya, kemudian yang bagian atas ini adalah batuannya. Misalnya pada bagian granit ya, dia pada batuan granit ini mempunyai kuarsa 25%, kemudian ortoklas sekitar 40%, oligoklas 26%, kemudian ada biotit hanya 5%, kemudian ada magnetit, ada apatit, dan yang lainnya. Kemudian pada batuan yang sering kita jumpai misalnya andesit ya, model diorit, itu ternyata kuarsanya hanya 2%, kemudian didominasi oleh mineral andesin, plagioklas ya, kemudian ada amfibol. Kemudian pada batuan basalt atau tipe gabbro itu kuarsa, ortoklas, kemudian kuarsa dan ortoklas ternyata tidak ditemukan mineral tersebut. Nah, jadi ini salah satu parameter persentase mineral yang ada pada setiap tipe batuan. Nah, ini adalah senyawa-senyawa yang ada pada setiap tipe batuan. SiO2 mewakili silika ya. Kemudian diikuti senyawa-senyawa lainnya yang mempunyai namanya masing-masing. Nah, kemudian ini adalah tingkat kestabilan mineral terhadap pelapukan. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pelapukan pada mineral ya. Jadi di sini ada kuarsa, kemudian yang paling bawah ada olivin, di mana kuarsa ini merupakan mineral yang paling stabil terhadap pelapukan. Jadi pada saat terjadi pelapukan, mineral ini cenderung tidak mengalami pelapukan ataupun tidak mengalami perubahan susunan kimia yang ada pada mineral itu sendiri. Kemudian olivin itu adalah mineral yang paling mudah mengalami proses pelapukan, dimana ketika mineral olivin ini terjadi proses pelapukan, misalnya terkena proses atmosfer seperti terkena hujan dan terkena oksigen, maka mineral ini cukup mudah untuk larut mengikuti fluida. Nah, kemudian ini adalah mineral-mineral yang sebelah kiri ini adalah mineral yang umum dijumpai pada batuan beku. Yang bagian kanan adalah mineral tambahan atau mineral aksesoris atau mineral yang jarang ada pada batuan beku. Ya.
kita bahas langsung yang jarangnya saja karena yang umum sudah sering dibahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi mineral aksesoris ini yang pertama ada zirkon, kemudian titanit, ada magnetit, ada ilmenit, ada hematit, ada apatit, ada pirit, ada rutil, ada korundum, ada garnet. Dan biasanya mineral-mineral ini juga menjadi mineral yang diincar untuk komoditas pertambangan. Nah, jadi dalam deret bawaan, masing-masing mineral ternyata mempunyai rasio antara jumlah silika dengan oksida, dimana pada pertemuan keempat saya bahas bahwa bentuk kristal itu sangat dipengaruhi oleh ikatan kimianya itu sendiri. Nah, di sini jumlah ikatan kimianya ternyata setiap mineral itu berbeda. Misalnya olivin nesosilikat itu silikanya 1, oksidanya ada 4. Kemudian sorosilikat atau saikosilikat itu mempunyai perbandingan 2:7. Kemudian kuarsa yang stabil terhadap pelapukan itu mempunyai rasio silika 1:2. Nah, jumlah ikatan ini sangat menentukan bentuk dari kristalnya, dan ini adalah contoh dari ikatannya. Maka yang terbentuk kristalnya adalah ini single tetrahedral. Kemudian jika jumlah ikatannya misalnya 1:7, maka ada tambahannya di bawah lagi disebut dengan tetrahedral bipiramid. Ya, itu sangat berhubungan erat dengan struktur kimia yang menyebabkan bentuk kristal dari setiap mineral tersebut berbeda. Nah, ini ya. Jadi ada yang tetrahedral, kemudian rantai tunggal, rantai ganda, kemudian berlembar. Ini berlaku untuk mineral nika ya. Kemudian ada yang framework. Nah, masuk ke olivin. Jadi si olivin ini merupakan mineral yang berwarna hijau, kemudian transparansinya transparent ya. Jadi dia bisa menembuskan cahaya, tetapi ketika mineral tersebut ditempelkan ke kertas yang ada teks, kita tidak bisa membaca teksnya. Kemudian piroksin. Nah, piroksin ini adalah mineral yang berwarna hitam, kemudian pada ujung dari kristalnya itu lebih cenderung membentuk menjarum ya. Kebetulan ini gambarnya potongan ya, jadi tidak bentuk menjarum. Kemudian amfibol itu adalah mineral sama-sama berwarna hitam seperti piroksin, tapi ujungnya adalah prismatik atau ujungnya cenderung persegi ya. Nah, itu yang menjadi clue persamaan dan perbedaan dari soal UTS minggu lalu. Kemudian biotit. Nah, biotit ini adalah mineral yang berwarna hitam. Dia jenisnya mika, sehingga bentuk dari mineral tersebut merupakan berlembar. Nah, biotit dan muskovit itu adalah dua mineral yang menjadi pertanyaan di soal UTS saya minggu lalu. Jadi biotit dan muskovit adalah sama-sama mineral berjenis mika, tetapi yang membedakan biotit berwarna hitam dan muskovit itu berwarna putih atau bening. Dan ini adalah bentuk dari muskovit, berlembar. Kemudian selanjutnya adalah plagioklas dan feldspar ya. Nah, jadi sebenarnya ini kedua mineral ini karakternya sangat mirip, tapi yang membedakan adalah warna.
Jadi si feldspar ini mempunyai warna kecoklatan ya, warna kecoklatan, sementara plagioklas ini warnanya putih. Nah, kedua mineral ini tidak dapat transparan ya, jadi tidak dapat menembuskan cahaya. Kemudian yang terakhir adalah kuarsa, yaitu mineral yang berwarna putih bening, transparan. Dia bisa menembuskan cahaya, kemudian ketika si mineralnya ditempelkan ke teks, kita bisa melihat teks tersebut dari balik mineral tersebut. Nah, tugas untuk teman-teman adalah menunjukkan mineral apa saja yang ada di gambar batuan pada beberapa slide berikut ini. Nah, ini ya, ini ada 10 gambar yang akan teman-teman kerjakan. Caranya cukup mudah. Jadi saya di Google Classroom mengupload assignment, dan di sini ada PPT. Teman-teman bisa mengedit PPT tersebut ya. Saya kasih contoh caranya, misalnya untuk gambar yang ini. Nah, kita tinggal tarik garis aja ke sini. Kemudian diberi nama warna hijau olivin. Kemudian misalnya mineral warna hitam ya. Ini ujungnya prismatik, berarti hornblende atau amphiboron. Nah, dikerjakan 10 PPT. Jika sudah, di save, dan di nomor 2 setiap slide wajib mencantumkan NPM dan nama. Nah, misalnya di sini saya mencantumkan NPM dan nama. Misalnya ya, 11/2019 1001234. Nama Lala Lili Lulu. Dan dikerjakan sama halnya dengan gambar-gambar lainnya yang ada di 10 PPT lainnya ya. Oke, jadi kuliah mineralogi batuan beku part 2 cukup sekian. Tugasnya dikerjakan, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap di rumah, jaga kebugaran dengan olahraga, jaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.